Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zura Aurelita Dilanov dari kelas Alfa Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang gaya hidup sehat. Sebelumnya mungkin boleh teman-teman di sini untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Revina Putri. Saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Tiara Enzilia Pujakusuma dari program Studi Akuntansi Universitas Sriwijaya Palembang. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Marietta Alfienda, saya berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Effendi dari Prodi Teknik Geomatika asal kampus Institut Teknologi Sumatera. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Sarmizi dari jurusan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Oke, terima kasih. Maaf tadi aku lupa on mic. Baiklah, langsung saja saya share screen ya, materi. Hmm, bentar. Baiklah, apakah sudah terlihat? Udah Kak. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, baiklah. Jadi outline atau garis besar yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada komponen, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada contoh dari kebugaran tubuh, yang keenam ada kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Istilah kebugaran jasmani memiliki pengertian yang tidak berbeda dari aspek fisik dalam total fitness atau yang dikenal sebagai physical fitness. Nah, istilah kebugaran jasmani atau physical fitness ini sering dibicarakan bila mendiskusikan tentang aktivitas fisik, kebugaran fisik, atau lazim disebut kesegaran jasmani, mengandung makna kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Ada beberapa komponen kesegaran jasmani, baik terkait dengan kesehatan maupun yang terkait dengan keterampilan. Itu menurut Wellis tahun 2003. Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan dibuatnya PPT atau presentasi kali ini adalah untuk memberikan informasi yang dapat meningkatkan semangat untuk berolahraga demi kebugaran jasmani. Selanjutnya ada komponen. Komponen kebugaran jasmani itu yang pertama terdiri dari daya tahan. Daya tahan itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif. Yang kedua ada kekuatan atau strength. Nah, kekuatan atau strength ini merupakan kemampuan otot untuk menerima beban saat melakukan aktivitas. Yang ketiga ada kelincahan. Nah, kelincahan ini merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan perubahan gerak dengan atau tanpa hilang keseimbangan. Selanjutnya, itu ada kelentukan atau flexibility. Nah, flexibility ini merupakan tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama ada manfaat kebugaran jasmani. Nah, manfaat kebugaran jasmani itu ada pertama yaitu menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Yang kedua ada mencegah penyakit jantung. Yang ketiga ada mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Yang keempat ada meningkatkan kualitas hormon. Yang kelima ada menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keenam menambah kepintaran.
Dan yang terakhir, memberi banyak energi. Selanjutnya itu ada faktor-faktor kebugaran jasmani. Nah, faktor-faktor kebugaran jasmani ini terdiri dari makanan. Yang pertama makanan. Makanan itu seperti yang kita tahu ya, pastinya makanan yang bergizi, bergizi seimbang. Jadi jangan makan yang kayak berminyak, terus juga makanan yang terlalu manis karena bisa buat diabetes. Selanjutnya itu ada istirahat. Jadi pastinya kita harus istirahat yang cukup ya. Eh, dengan tidur yang cukup itu adalah tidur dengan 8 jam. Jadi sesuaikan antara aktivitas dan juga istirahat. Pastinya istirahat itu penting, jadi harus tetap istirahat walaupun mungkin aktivitas kita itu padat ataupun sibuk. Yang ketiga ada olahraga. Nah, olahraga itu ya seperti kita tahu melakukan aktivitas kebugaran jasmani, yaitu olahraga. Jadi kayak renang, olahraga yang bisa yang kita suka. Jadi nggak harus yang berat-berat ataupun kayak yang mahal ya. Misalnya olahraga itu juga bisa workout, itu juga udah termasuk olahraga. Selanjutnya itu ada umur. Jadi semakin kita yang masih muda gitu kan, jadi pasti lebih semangat gitu untuk melakukan aktivitas fisik untuk kebugaran jasmani. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk yang udah eh, rada tua gitu ya. Jadi tetap bisa ngelakuin aktivitas fisik pastinya biar tubuh semakin sehat. Yang kelima ada genetika. Kelas selanjutnya adalah tujuan dari kebugaran jasmani. Nah, tujuan dari kebugaran jasmani ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kebugaran jasmani. Nah, unsur-unsur dari kebugaran jasmani ini berhubungan dengan konsep kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari, yang terdiri dari kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Nah, bentuk-bentuk latihan kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan murah, namun menghasilkan kebugaran yang maksimal apabila dilakukan dengan benar, teratur, dan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya itu ada contoh dari kebugaran jasmani. Nah, jadi eh, kita tuh dapat melakukan latihan nih, contohnya seperti push up, sit up, squat jump, terus back up, dan lari di tempat. Tapi ini masih banyak lagi ya pastinya contoh kebugaran jasmani dan kayak olahraga-olahraga lain yang meningkatkan kebugaran jasmani kita gitu kan. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu nih apa aja sih contoh kebugaran jasmani selain yang di layar. Boleh? Mungkin ada yang tahu? Boleh, Hafiz? Yang ada di layar itu, Kak, sepedaan. Oh ya, benar. Mungkin ada lagi yang lain? Oh, Maret boleh mungkin? Contoh kebugaran jasmani yang lain ada banyak, Kak. Ada yang pertama ada plank, terus ada yoga, dan juga ada olahraganya lompat tali. Oh, oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Marsa, boleh? Baik, Kak. Contohnya berenang, bermain voli, dan bowling. Badminton juga termasuk, Kak. Oh, termasuk ya. Benar, benar, benar. Oke. Boleh Tiara mungkin? Mungkin knee up sama duduk selonjoran juga termasuk dalam kebugaran jasmani. Oh, ya. Baik, terima kasih. Marsa ada tambahan mungkin masih raise hand? Tidak, Kak. Oh, ya, baik. Tiara masih ada yang ingin disampaikan? Oke. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan kebugaran jasmani dengan penggunaan aplikasi. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi untuk membantu kebugaran jasmani, misalnya penggunaan aplikasi Pacer Health nih, yaitu dapat membantu memotivasi penerapan hidup sehat seperti olahraga,
karena menggunakan teknologi yang canggih sehingga dapat mengetahui aktivitas apa saja yang sudah kita lakukan. Terus juga untuk menghitung kalori yang terbakar. Dan aplikasi ini cocok juga buat yang sedang diet karena aplikasi ini itu dapat digunakan sebagai pengingat atau untuk menganalisis body mass index kita atau BMI agar tubuh kita tetap ideal. Itu. Nah, selanjutnya ini ya cara menggunakan aplikasi Pacar Health. Ada linknya. Mungkin teman-teman di rumah ini kelihatan nggak ya? Ada link YouTube. Ada YouTube gitu. Kelihatan nggak? Nggak ada, Kak. Mungkin nanti ditulis di komentar aja, Kak. Oh ya, boleh. Nanti linknya saya share ya. Linknya saya share di chat Zoom. Oke. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari kebugaran jasmani. Kesimpulan dari kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya, yaitu maksudnya itu kepada aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu ya. Nah, jadi tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Jadi itu tuh tidak melelahkan, tapi malah membuat tubuh kita menjadi sehat ya, karena kita melakukan kebugaran jasmani gitu. Jadi setiap orang itu membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Jadi semakin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, itu akan semakin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Jadi, selain berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan siswa agar dapat berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Nah, jadi karena ya sering kayak melakukan kegiatan yang melakukan kebugaran jasmani gitu kan, pasti sudah terbiasa dan terlatih nih. Jadi, maka dari itu membuat itu tuh kayak hal yang membuat membina siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga gitu. Jadi kalau kebugaran jasmani itu kan termasuk kayak olahraga nih. Mungkin teman-teman juga kayak atau kita ada kayak olahraga favorit, mungkin bisa kita latih terus gitu. Jadi agar bisa berprestasi di cabang olahraga itu. Terus ada komponen-komponen kebugaran jasmani, yaitu adalah faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Nah, seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang berarti dan dapat melakukan tugas berikutnya dengan segera. Itu. Selanjutnya, ini merupakan sumber yang saya dapatkan ya untuk membuat materi ini. Dapat dilihat di layar. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, boleh, Tiara. Izin bertanya, apa akibatnya apabila seseorang tidak memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik? Oke, terima kasih. Boleh ditulis di kolom chat ya, biar kita tampung dulu pertanyaannya. Oke, boleh, Ferry? Izin bertanya, bagaimana cara mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang? Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin boleh Ferry tulis terlebih dahulu di kolom chat.
Oke, baiklah. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Tiara tadi ya. Apa akibatnya apabila seorang tidak memiliki kebugaran jasmani yang baik? Nah, jadi apabila seorang itu tidak memiliki kebugaran jasmani yang baik, itu biasanya dia kurang melakukan aktivitas fisik. Jadi akibatnya bisa kita lihat sendiri ya, pasti bisa menyebabkan kualitas fisik yang rendah, sehingga mudah lelah, terus juga mudah sakit, jadi mudah capek kalau dalam beraktivitas gitu. Terus juga bisa pegal-pegal gitu tubuhnya. Jadi itu sih yang menjadi buat kita tuh pasti kurang produktif sih, pasti jadi kurang produktif. Selanjutnya dari Ferry ya, izin menjawab. Tanyaan dari Ferry, bagaimana cara mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang? Nah, jadi cara mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang itu yang pertama itu kita bisa dengan lari cepat 50 meter, terus juga ada tes gantung angkat tubuh atau kayak pull up gitu, terus juga ada tes baring duduk atau sit up, eh, kayak duduk baring gitu. Iya benar Marsa gitu. Nah, terus juga ada loncat tegak gitu, terus lari jarak menengah. Gitu sih teman-teman. Apakah ada pertanyaan lain atau ada yang ingin ditambahkan dari jawaban saya tadi? Boleh? Ada yang ingin Cukup menambahkan? Azura. Mungkin cukup. Oke. Oke, baiklah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, terima kasih ya Dadah. semuanya. Iya, Sama-sama. sama-sama. Oke, terima kasih Ya, teman-teman. terima kasih.